Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan saya Siti Nur Aini, NIM 20112563, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Baiklah, di sini saya ingin membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Heru Setiawan SPDI MPD dengan judul materi Pedoman Pelaksanaan Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pengertian administrasi pendidikan. Secara etimologis, administrasi adalah melayani, membantu, atau memenuhi. Jadi, administrasi pada hakikatnya adalah usaha untuk mendorong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin atau menggerakkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Administrasi dapat diartikan dalam pengertian sempit dan dalam pengertian yang luas. Dalam pengertian yang sempit, administrasi adalah kegiatan rutin, catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat-menyurat dengan segala aspeknya, serta mempersiapkan laporan. Dalam hal ini, administrasi meliputi pekerjaan tata usaha, sedangkan administrasi dalam pengertian yang luas, yaitu menyangkut kegiatan manajemen atau pengelolaan terhadap keseluruhan komponen dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan atau program organisasi. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pekerjaan administrasi merupakan pekerjaan operatif dan manajemen. Lalu kita masuk ke unsur-unsur pokok administrasi. Unsur-unsur pokok administrasi ada 5, yaitu A. Masukan atau input, B. Proses fungsi-fungsi administrasi, C. Keluaran atau output, D. Sasaran, E. Administrasi sebagai suatu sistem. B. Aturan, mekanisme, dan tata kerja administrasi pendidikan. 1. Administrasi personal sekolah. Ada beberapa dimensi kegiatan administrasi personal sekolah, antara lain A. Rekrutmen atau penarikan, B. Placement atau penempatan, C. Development atau pengembangan, D. Pengawasan atau evaluasi. 2. Administrasi kurikulum. Ada beberapa aspek yang perlu dipahami dalam pengelolaan administrasi kurikulum, yaitu A. Isi kurikulum, B. Proses kurikulum, C. Penyusunan kurikulum. 3. Administrasi sarana dan prasarana. Meliputi A. Perencanaan kebutuhan, B. Pengadaan sarana dan prasarana, C. Investasi, D. Pemeliharaan, E. Penggunaan, F. Penghapusan. 4. Administrasi siswa. Rekrutmen peserta didik. Setiap tahun ajaran baru, sekolah disibukkan dengan penerimaan peserta didik yang baru. Dalam penerimaan peserta didik terbagi beberapa tahap. Secara garis besar antara lain A. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik, B. Pendaftaran calon peserta didik, C. Seleksi calon peserta didik, D. Pendaftaran kembali calon peserta didik yang diterima, E. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan calon peserta didik kepada kepala sekolah. Selanjutnya kita masuk ke C. Pengertian dan tujuan supervisi pendidikan. Secara morfologis, supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan, tetapi sifatnya lebih manusiawi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya, bukan semata-mata kesalahannya, untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki. Kita masuk ke tujuan dan sasaran supervisi pendidikan. Tujuan pelaksanaan supervisi terkait dengan apa yang hendak dicapai dari kegiatan supervisi. Tujuan dari supervisi pendidikan oleh Ahmad Tembun dibagi ke dalam dua bagian. A. Tujuan umum supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan kegiatan bagian dari integral dari seluruh kegiatan pendidikan, tidak terlepas dari tujuan umum pendidikan dan tujuan pendidikan nasional.
Nah, selanjutnya tujuan khusus supervisi pendidikan. Ahmad Tembun dalam Jasmani menyebutkan tujuan khusus supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membina kepala sekolah dan guru-guru memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan madrasah dalam merealisasikan tujuan tersebut. 2. Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru untuk mengadakan diagnosis secara kritis. 4. Meningkatkan kesadaran sekolah dan guru-guru serta warga sekolah terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. 5. Memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berpartisipasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. 6. Membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di madrasah kepada masyarakat. 7. Membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam melaksanakan aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas peserta didik. 8. Mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara guru. Selanjutnya D. Teknik, strategi, dan kegiatan supervisi pendidikan. 1. Pengertian teknik supervisi. Teknik supervisi adalah cara-cara yang ditempuh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah. Dengan demikian, supervisi yang baik perlu menggunakan metode dan teknik yang dapat memudahkan seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya dan tujuan apa yang hendak disupervisi tercapai dengan baik. Metode dalam supervisi terbagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung. Metode langsung dalam supervisi pendidikan, cara pendekatan langsung terhadap supervisi pendidikan. Nah, metode ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh supervisor yang secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi. Selanjutnya, metode tidak langsung. Metode ini dilakukan oleh seorang supervisor secara tidak langsung, akan tetapi melalui media atau alat komunikasi. Supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, tetapi menggunakan alat atau media komunikasi, misalnya radio, televisi, surat, papan pengumuman, dan sebagainya. 2. Teknik-teknik dalam supervisi secara garis besar. Teknik dalam supervisi terbagi menjadi dua, yaitu teknik perorangan dan teknik kelompok. Teknik perorangan dalam supervisi pendidikan digunakan bila orang yang disupervisi dihadapi secara tersendiri atau individu. Nah, sedangkan teknik kelompok dalam supervisi pendidikan adalah pelaksanaan supervisi terhadap sekelompok orang yang disupervisi. Nah, demikianlah penjelasan tentang makalah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.